Selamat pagi saudaraku, shalom. 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 Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kalau ada sukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah, kita katakan haleluya. Yes. Puji Tuhan. Walaupun ada yang tertutup masker, tapi saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini, yang siap memuji Tuhan. Mari terlebih dulu kita akan tundukkan kepala. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Tapi terlebih dulu mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Apa dengan syukur Tuhan? Karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, yang terus ada buat kami, yang penyertaan-Mu terus sempurna buat kami. Sehingga saat pagi hari ini kami ada di tempat ini. Hari ini di hari ke-15 tahun 2023. Kami ada karena Engkau. Kami ada di sini karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap bersorak buat Engkau dan kami siap menyembah Engkau. Kami tahu ada roh-roh intimidasi, roh-roh di udara yang tidak suka dan mencoba mengganggu kami. Tapi saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Roh-roh apapun yang mencoba mengalihkan perhatian kami dan fokus kami, di dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini, keluar dari gedung ini, baik di bawah maupun di atas, semuanya kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami izinkan Engkau bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, menjamah setiap hati-hati kami, untuk kami siap memuji Engkau. Ada roh pujian keluar dari mulut kami, ada roh penyembahan keluar dari hati kami, dan itu semua bukti cinta kami. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah buktikan kasih-Mu dengan pengorbanan-Mu, dan kami mau buktikan cinta kami dengan pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yes, Kau telah buktikan Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di
Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, yes, tempatku berharap. Berjalan bersama, yes, amin Tuhan. Hanya Engkau jawaban setiap kami Tuhan. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia, sembah dengan hati kita.
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari katakan dengan iman, selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Yes. Ada sukacita pagi hari ini. Sekali lagi katakan, saya katakan shalom. Siap untuk bersorak buat Tuhan? Siap bersorak untuk Tuhan? Amin. Mari ada di dalam Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berikan pujian yang terbaik, sorak-sorai dari hati kita. Yes. Yes, mari katakan saudaraku. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gelata. Mari katakan iman kita tidak perlu besar, iman kita perlu besar, cukup sebut
syafaat. Syafaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pegangan tangan-Mu Bapa. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tak sedetik pun tangan-Mu melepaskan tangan kami Bapa. Hingga kami ada di hari yang ke-15 di tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Ketika kami diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama di rumah-Mu. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Bapa sebagai persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami naikkan pokok-pokok doa kami Bapa. Dan kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami di tempat ini Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau memilih mereka untuk menuntun dan memimpin kami, mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, selaku jemaat kami hanya bisa berdoa menopang mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Dan kami percaya Bapa, di tengah-tengah pelayanan mereka ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi kami tidak takut, kami tidak bimbang. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Menuntun mereka, bahkan menyelesaikan setiap tantangan yang mereka hadapi. Baik dalam keluarga mereka maupun pelayanan mereka. Dan kami mengucap syukur Bapa, bahwa sampai saat ini mereka tidak kekurangan. Karena Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan bagi gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan juga Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kekuatan yang besar Engkau berikan bagi mereka. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Selalu menuntun mereka Bapa. Supaya mereka tetap setia Tuhan. Mereka tetap menjadi pembina kami. Menuntun kami Bapa ke arah yang lebih baik. Menjadikan kami umat-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Engkau selalu ada juga bagi mereka. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kami 1 tahun di tahun 2022. Dan saat ini Tuhan, kami akan melakukan lagi di tahun 2023. Kami minta urapan-Mu, kami minta kuasa-Mu, kami minta kekuatan-Mu bersama-sama dengan kami. Supaya apa yang akan kami susun setiap program ini berjalan dengan baik. Supaya gereja kami berdampak Bapak. Ada pertumbuhan iman dalam gereja kami. Ada berkat yang selalu mengalir Tuhan bagi 5 generasi GBI Gunung Padang. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah kami berunity, bersatu hati melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang di dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini kami membawa semua anggota jemaat dari yang masih dalam kandungan sampai dengan para lansia. Kami mengucap syukur bahwa sudah ada jemaat yang sudah melahirkan Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah anak mereka bertumbuh dengan cinta kasih-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami deklarasikan Yeremia 33 ayat 6 terjadi bagi setiap anggota jemaat 5 generasi GB Gunung Padang yang mungkin saat ini sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan terima kasih mujizat kesembuhan sudah terjadi dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Januari. Biarlah dengan bertambah usia mereka, mereka lebih dewasa,
pertumbuhan imannya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Dan kami percaya bahwa bangsa kami, kota kami ada dalam pandangan-Mu. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Kami tidak kekurangan Bapa, karena kami punya Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami percaya 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengerti dan memahami dan kami bisa menerapkannya dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-puji nama-Mu Bapak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Bersama saya Cerpin, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada ibadah Natal PWGP yang dilaksanakan di GKC Purbalingga jam 5:30 sore. Bagi para wanita yang ingin berangkat bersama, dapat berkumpul di gereja jam 5 sore. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Hari Jumat ada doa pengerja yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para pelayan Tuhan, diharapkan untuk dapat mengikuti doa pengerja tersebut. Hai anak-anak kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya beribadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara saudara Jim dan saudari Fani pada tanggal 28 Januari 2023 di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Amsal 21 ayat 5 berkata, "Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, "Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023 yang banyak mengatakan tahun yang sulit, tapi bagi anak-anak Tuhan akan selalu ada kemenangan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan itu waktu yang tepat untuk setiap kita. Seringkali sepertinya Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk setiap kita. Amin Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari
kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, karena kasih-Nya, karena pemeliharaannya, karena penyertaan-Nya, setiap kita masih ada sebagaimana ada hari ini. Jika sampai hari ini kita dapat dibawa masuk di tahun yang baru, di tahun 2023, saya percaya di tahun yang baru ini pun setiap kita boleh melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita semuanya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, seluruh konsentrasimu kepada pribadi yang engkau sembah pagi ini. Kepada pribadi yang kau percayai sampai hari ini. Kepada pribadi di mana engkau menaruh pengharapan kepadanya. Agar setiap kita boleh melihat perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Ketika hatimu tetap melekat kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus memegangku, memegangku dengan tanganmu, dengan tanganmu. Yesus, beriku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kelepasan, Yesus memberiku kelepasan, kelepasan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus yang memberikan kemenangan di dalam hidupku. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir pagi ini, pribadi-pribadi yang selalu mau belajar firman-Mu, mau diajar, dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menyenangkan hati-Mu. Kami telah memuji nama-Mu, segala pujian kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sambut dengan berkat firman pagi ini. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar hamba boleh berbicara dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga tuntunan Roh-Mu membawa kami untuk dapat mengerti
isi hatimu, yaitu firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita sudah masuki minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2023. Saya percaya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Saya teringat dengan pesan Voice of Pentecost tadi. Kalau Bapak Ibu menyimak yang berhubungan dengan pengharapan tadi ya. Dikatakan begini tadi. Kalau Tuhan membawa saudara dan saya memasuki tahun yang baru, tahun 2023, maka Tuhan juga yang akan terus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Amin. Artinya apa? Orang boleh memprediksikan banyak hal, termasuk pemerintah sendiri. Tetapi jangan hal itu membuat hati kita menjadi ciut. Sebab apa? Sebab kita punya pengharapan. Amin. Kita punya Allah yang hidup. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tidak hanya sekedar tahu, tetapi dia juga sanggup untuk menolong kita. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan tidak hanya tahu masalahmu, tapi Tuhan sanggup menolong engkau. Amin. Kepanjangan Pak gitu. Sudah kasih Tuhan. Tuhan tahu persalahanmu dan dia juga sanggup menolong kita. Artinya apa? Boleh orang memberikan banyak hal, tapi saya percaya Tuhanlah yang menjadi pembela kehidupan kita. Bapak Ibu masih teringat pesan firman Tuhan memasuk dalam ibadah tutup tahun? Siapa yang ikut ibadah tutup tahun kemarin? Angkat tangan dulu. Cuma 5 orang. Ya. Saudaraku, firman Tuhan memasuki tahun yang baru kemarin saya bicara tentang apa? Pengharapan kita di dalam Tuhan memasuki tahun yang baru itu apa sih? Ya. Pengharapan kita ketika kita masuk tahun yang baru yang pertama apa? Kita mengharapkan perlindungan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita selalu mengharapkan apa? Pemeliharaan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mengharapkan apa? Penyertaan Tuhan. Lalu ketika kemarin, minggu kedua kemarin Pak Abed sampaikan firman Tuhan. Saya memang tidak ada di sini karena ada acara keluarga di Semarang. Tapi saya juga dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Abed. Ya. Kalau tidak salah firman Tuhan itu berjudul apa? Hidup dalam perlindungan Tuhan. Kenapa kita butuh perlindungan Tuhan? Saudara ingat apa poinnya? Karena dunia ini ada dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Kalau saudara dan saya tidak ada dalam perlindungan Tuhan, saudara akan menjadi bulan-bulan dalam kuasa kegelapan. Tapi ketika saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan, saya percaya pertolongan pembelaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Kenapa? Kita ada perlindungan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu berlindung pada Tuhan? Masa lupa. Kenapa? Karena kita manusia ini terbatas. Manusia ini kita manusia yang lemah. Karena kita manusia yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas pemikirannya. Terbatas apa? Terbatas kekuatannya. Terbatas apa? Terbatas keuangan kita dan sebagainya. Manusia kita ini banyak keterbatasan. Tetapi ketika kita menyadari kita banyak memiliki keterbatasan. Tapi ketika engkau ada dalam perlindungan Tuhan, maka segala keterbatasan kita, Tuhan akan terus membawa kita untuk melihat pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan dengan tema yang baru tentunya. Yang minggu pertama sudah disampaikan oleh gembala pembina kita. Apa itu? Yaitu bangkit jadilah pemenang. Bangkit
jadilah pemenang. Dalam setiap perlombaan, apapun itu perlombaan, entah itu perlombaan memasak, ataukah itu perlombaan gerak jalan, ataupun perlombaan menyanyi dan sebagainya, saya percaya setiap orang yang mengikuti perlombaan itu pasti mau jadi orang yang menang. Aduh, kok semuanya ini apa ya? Setiap perlombaan yang diadakan, apapun itu bentuknya, entah itu memasak, lomba jalan, atau perlombaan pendesar, atau yang lain dan sebagainya, saya menyadari dan saya meyakini setiap orang yang ikut perlombaan itu pasti ingin jadi pemenang. Betul nggak? Betul nggak? Saudara teringat berapa tahun yang lalu ketika saya lagi kontrakan sekarang di tempat di Tandiyani, ya, rumah itu dulu rumah tua. Rumah yang sudah lama tidak ditempati, dan orang yang menempati tempat itu ada orang yang tidak dalam Tuhan. Jadi banyak gambar-gambar yang menurut saya itu dalam kekristenan itu jangan sampai itu bertolak belakang. Akhirnya tuh gambar-gambar itu saya lepasin dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah tambah di situ kurang lebih 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun, kemudian di RT gereja ini mengadakan perlombaan dalam rangka 17 Agustus. Lalu istri saya itu bilang begini, udah Pak ikut lomba. Lomba apa? Ternyata lomba nasi goreng. Pada waktu saya bilang, enggak masalah. Lalu ketika saya bilang, enggak masalah, siap aja saya untuk lomba masak nasi goreng. Lalu ketika saya kasih tahu, nanti yang ikut lomba di ini nanti ada Bapak Pendekar Romius ikut. Lalu apa yang dibawa? Bawa kompor, apalagi tentu bawa wajan, betul enggak? Enggak mungkin bawa yang lain. Kompor, wajan dan sebagainya. Lalu di rumah istri saya bilang begini, Pak nanti gini, Bapak udah siapkan dulu di rumah cara mengiris tomat supaya kelihatan tomatnya nanti bagus. Saya lihat, waduh nanti cara begini. Kemudian apalagi urma rajang, berambang semuanya. Udah ditata, lalu kemudian diambil daun bawang yang besar tuh itu. Nanti dibuat nanti supaya nanti di atas nasi goreng itu supaya kelihatan bagus. Di rumah saya sudah mempersiapkan diri. Kenapa enggak boleh dibuat di rumah? Nanti udah disiapkan, lalu di sini nanti caranya bagaimana? Dikasih waktu ya singkat. Saya setelah pada harinya saya udah bawa wajan, bawa kompor dan pelengkap dan sebagainya. Lalu berjejerlah dengan saya itu ada orang 5 kalau tidak salah. Jejer orang 5. Saya lihat, ini orang ini sudah biasa jual nasi goreng. Saya kenal mereka. Waduh, ini saya ini pasti kalah dengan orang ini. Ternyata saya lihat cara dia bekerja, waduh lambat. Wah, ini dalam pikir saya ini, saya nanti akan selesai. Belum waktunya selesai, tapi sudah selesai. Saya melihat cara mereka, waduh. Udah ulek semuanya, lengkap Pak, iris bawang, tak buat ini tomat dan sebagainya. Tak rapikan, lalu tak aduk telur sedang gorengnya supaya kelihatan bulat, tipis. Setelah nanti udah digoreng, tak angkat lalu tak kasih ke piring. Orang lain belum apa-apa, tapi saya sudah menyelesaikan telurnya tuh udah selesai, udah tipis, udah tak rapikan, udah tak kasih hiasnya sesuai dengan instruksi istri saya. Wah, setelah itu ambil nasi, lalu ibu-ibu lihat, ki omei kok pinter teman ya masak lemas teman tengahnya. Widih, dalam pemikiran saya ini dapat support ini, waduh, semakin semangat saya. Singkat cerita, selesailah buat nasi goreng, waktunya belum terlambat. Setelah diterapikan, wah diperiksa, dilihat, saya buat hiasannya demikian rupa. Kurang lebih 1 minggu kemudian, setiap orang lewat di RT ini ketawa aja dengan saya. Emangnya kenapa? Ada yang aneh apa pikir saya ini? Om, kayak ketawa. Tapi enggak ngomong apa-apa. Setelah 1 minggu kemudian, ternyata itu mengindikasikan apa yang saya lakukan mendapat poin yang luar biasa. Dengan kata lain, nasi gorengnya menang ala pendeta Kartomius. Aduh. Tepuk tangan dulu dong, kenapa sih cuma ketawa tuh? Nah, sudah saya mau lomba nasi goreng aja perlu persiapan. Saya kali pernah coba kompor, bawa wajan dan sebagainya. Tapi semangat untuk melakukan itu. Saudara punya kasih Tuhan, sadar enggak? Dalam perjalanan saudara hari-hari ini, tidak hanya berjuang karena untuk mencari persaingan dalam dunia usaha. Bukan hanya di saudara saja.
Orang dalam dunia usaha sampai hari ini saya percaya persaingannya begitu luar biasa. Salah satu toko handphone pasti ada persaingan. Benar ya kok? Betul? Tuh, Rudi aja pasti ada persaingan. Toko-toko yang lain pasti ada yang namanya persaingan. Buka warung makan pasti ada persaingan. Buka soto pasti ada persaingan. Mana Pak Joko? Di atas. Kemarin sempat Bu Joko bilang, Pak Joko melihat orang banyak buka warung soto. Orang banyak tuh buka soto terkenal lagi. Aduh, jangan-jangan nanti kami bisa kesaing sebagainya. Inilah kehidupan dunia hari-hari ini. Persaingan begitu rupa. Ya, tapi kalau berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saya percaya bahwa hari kapapun dan kapapun berkat itu tetap akan datang kepada kita. Amin. Buktinya Pak Hendro dapat berkat luar biasa. Dibikin berkat dan kejutan luar biasa. Aduh. Itulah persaingan dalam dunia usaha. Apakah lagi dalam perjalanan iman kita. Hari-hari ini perjuangan imanmu dibuktikan. Betul-betul dibuktikan apakah kita ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh atau hanya sekedar percaya Tuhan. Tapi kalau engkau anak Tuhan yang imanmu sungguh-sungguh, kepercaya kepada Tuhan, proses hidup berjalan terus. Tapi saya percaya engkau berkata, Tuhanlah penopang hidupku. Amin. Dia yang akan membawa kita masuk tahun 2023. Persaingan boleh banyak, termasuk dalam perjalanan iman kita. Tapi saya percaya Tuhan rindu sebagai umatnya, sebagai gerejanya. Tuhan mau kita jadi pemenang. Berikan tasbih kanan bilang gini, Tuhan mau kamu jadi pemenang. Tuhan mau kita jadi pemenang. Jangan hanya semangat tadi lagu sukacitanya apa lagi itu. Lagu apa sukacita? Wah. Jangan kita hanya semangat jingkrak-jingkraknya di sini, tapi perjalanan iman kita loyo. Tapi kita harus buktikan. Kalau saudara semangat, saudara antusias, saudara tetap percaya, saya percaya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia akan terus bekerja, menyatakan karyanya bagi kita. Hari ini tema firman Tuhan bicara tentang bangkit, jadilah pemenang. Ada 3 alasan untuk kita bisa harus jadi pemenang. Ketiga poin ini saya melihat tidak semuanya saya sampaikan. Mungkin 2 poin yang pertama karena ini cukup panjang. Saya cukup banyak untuk bicara dalam minggu ini. Mungkin Januari, Februari, Maret kita masih tetap terus berkutat dalam tema yang sama. Ya, termasuk tamu, termasuk juga yang lain akan bicara tentang hal yang sama. Tapi orangnya berbeda yang menyampaikannya. Dan tentu apa yang disampaikan hasil perenungannya secara pribadi Tuhan. Dan apa yang disampaikan dengan suatu kerinduan untuk memotivasi kita, menyemangatkan kita supaya memasuki tahun yang baru kita tetap percaya kita akan jadi orang yang berkemenangan karena bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara juga kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu ya. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 ya sampai ayat yang ke-58. Tapi saya tidak membacanya semua. Karena waktunya saya akan membacanya mulai dari ayat yang ke-55 lalu ayat yang ke-58 ya. 1 Korintus pasal 15, kalau Bapak mau mencatat ayat 51 mulai, tapi kita membacanya ayat 55 hingga ayat ke-58. Oke, demikian firman Tuhan ayat ke-55 berkata demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Saudaraku, saya rindu apa yang kita baca pagi ini. Bertalian dengan tema kita, bangkit jadilah pemenang. Ya. Ada 3 alasan mengapa kita harus jadi pemenang. Alasan yang pertama, kenapa kita harus jadi pemenang? Karena Kristus telah bangkit dan dia telah mengalahkan kuasa maut. Katakan amin. Jadi kalau Kristus telah menang, dia telah mati, ia telah dikuburkan, ia telah bangkit, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu pertanda tidak hanya dia menebus dosa kita, tidak saja dia menanggung segala kesalahan pelanggaran kita, tetapi itu membuktikan bahwa Kristus telah menang atas kuasa maut. Kalau Kristus telah menang atas kuasa maut, saya percaya sebagai umatnya, sebagai gerejanya, sebagai umat pilihannya, tentu kerinduan Allah pun kita menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Amin. Kalau Kristus telah menang atas kuasa maut, ya, dia tidak hanya menebus dosa kita, dia tidak hanya menanggung segala kesalahan kita, tapi ia mati dan bangkit, itu pertanda bahwa dia telah menang atas kuasa maut. Ketika dia sudah menang atas kuasa maut, maka setiap kita sebagai jemaat Tuhankah, sebagai pelayan jemaatkah, sebagai pengurus gerejakah, apapun status kita di gereja lokal, Tuhan rindu supaya kita menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kemenangan. Amin. Amin. Kita melihat di dalam ayat yang saudara sudah kasih Tuhan, ayat ke-15, ayat ke-3, kemudian ayat ke-4, kemudian lompat ayat ke-26 hingga 27. Perhatikan pasal 15. Berkata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima dari yang kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Lalu ayat ke-26. 26 berkata demikian, musuh yang terakhir yang dimadai binasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kristus telah mati. Semuanya terjadi karena kehendak Bapaknya. Tapi semuanya itu terjadi sesuai dengan kitab suci. Makanya Tuhan mau kita gerejanya, ketika kita ngerti Kristus telah mati dan bangkit, dan ia telah mengalahkan kuasa maut, dia pun rindu gerejanya hidup dalam kemenangan. Amin. Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang menang? Untuk menjadi orang menang tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses. Sampai hari ini terus terjadi proses di kehidupan kita. Nah, supaya kita menjadi orang yang menang, seperti Kristus telah menang atas kuasa maut, supaya kita menjadi orang yang menang, kuncinya yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Ya. Supaya saudara bisa menang, karena itu menjadi kerinduan hati Kristus kepada kita sebagai gereja. Yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan dan ada di dalam kekuatan kuasa-Nya. Caranya supaya kita kuat dalam Tuhan, kita harus menempel terus dengan Tuhan. Ya, kita harus terus menempel dengan Allah. Bangun keintiman dengan Tuhan melalui apa? Ada doa, ada pujian, ada penyembahan, dan melalui ibadah serta pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara mau jadi kuat, tapi kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada doa, tidak pujian penyembah, kita akan menjadi orang yang gampang putus asa dan menjadi orang yang lemah. Tapi ketika engkau orang yang intim dengan Tuhan, saya percaya itulah letak kekuatan kita. Amin.
Itulah letak kekuatan kita. Makanya di gereja tuh ada tim doa, ada tim besuk, dan juga ada doa bersama dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itulah letak kekuatan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat keempat yang kelima, itu menceritakan tentang Yesus itu ada pokok anggur yang benar. Ya. Supaya kita bisa berbuah, maka kita tidak akan pernah lepas dari pohon itu. Betul enggak? Tapi rantingnya selalu menempel di situ. Ketika ranting itu menempel terus dengan pokok anggur yang benar itu, saya percaya ranting itu akan lama-kelamaan menghasilkan buah. Saudara dan saya itu harus tempel terus dengan Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu bangun keintiman dengan Tuhan. Ada doamu, ada penyembahanmu, ada ibadahmu, ada perenungan firman Tuhan dan sebagainya. Itu caranya. Tapi banyak anak Tuhan, kadangkala saking banyak pekerjaannya, saking banyak hal yang menuntut kehidupannya, kadangkala lupa berdoa. Bahkan kadangkala makan saja kelalen berdoa. Ya, saking lapare, langsung makan udah 2 sendok, kelalen doa. Untung masih diingatkan Tuhan kelalen doa lalu berdoa sih, nah Bapak. Tapi wis ngesok maning. Padahal kalau engkau sudah lupa berdoa 1 kali, besoknya terus pinginnya begitu terus. Buktikan saja kalau doa pagi. Ya. Doa pagi kalau 1 kali kita tidak pernah ikut, pinginnya tidak ikut terus. Betul enggak? Saya sempat sharing sama ke Hendro. Hendro bilang begini, yang paling angel itu nang doa, nang keluarganya sendiri. Wah, memang benar, tidak mudah ternyata. Ya. Tidak mudah. Saya tuh ngalam sendiri ketika saya ada di asrama pada waktu saya ada di Seminari Betel di Jakarta di Petamburan. Kita kan ada doa pagi. Doa pagi itu pada waktu itu ketua asrama kita Pak Erastus Sabdono. Dia lagi ketua asrama kita pada waktu masih ada di GBI. Kita diobrak-abrik. Oh kalau enggak doa pagi disiram pakai air. Waduh kalau disiram pakai air. Mau enggak mau kita langsung naik ke lantai 5 lalu berdoa di sana. Disuruh berdoa. Tapi kalau kita 1 kali saja nggak ikut doa, pasti pinginnya tuh nggak ikut doa terus. Merasa aman, merasa nyaman. Itu cara iblis mempengaruhi suasana hati kita. Tapi kalau engkau terus tekun melakukan itu, saya percaya itulah letak kekuatan kita. Amin. Jadi kalau kita mau jadi pemenang, karena itu kerinduan Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua supaya kita menjadi pemenang, tidak cukup untuk kita kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua, kita harus dapat menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bisa dikeluarkan, ada gambarnya. Bisa dikeluarkan enggak? Wah, sayang sekali. Ini ada gambarnya sebetulnya ya. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu seluruh perlengkapan senjata Allah? Ya, kita lihat dulu firman Tuhan dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Ya, perhatikan di situ. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-10 mulai saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Lalu yang kedua di situ dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh. Nah, perhatikan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sesuai dengan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan seterusnya. Jadi apa itu perlengkapan senjata Allah? Nah, ini gambarnya ya. Seluruh perlengkapan senjata Allah tidak boleh tidak dipakai. Kalau seorang tentara nasional, ya di sini ada contoh Pak Yohanes. Dia seorang anggotanya yang aktif. Saya percaya ketika dia melakukan tugas ke suatu daerah yang memang sudah dipersiapkan, saya percaya semua prajurit itu pasti mempersiapkan diri, bukan hanya fisik, tapi perlengkapan yang lain. Betul nggak Pak? Ya, nggak mungkin kalau mau ditempatkan ke tempat yang rawan, cuman bawa ya pisau buat ngiris berambang, ya nggak mungkin. Dia bawa alat yang lengkap, persiapan yang lengkap, supaya nanti ketika musuh datang, alatnya sudah lengkap untuk mengadakan perlawanan. Apa perlengkapan senjata Allah? Ini ada gambarnya sudah dikasih Tuhan. Di dalam ayat ini tadi secara urut ya disitu katakan ikat pinggang. Ikat pinggang itu lambang kebenaran. Baju jirah itu lambang keadilan. Kemudian berkasut kerelaan, yaitu rela untuk pergi memberitakan Injil. Perisai itu berbicara tentang iman. Ketopong itu berbicara tentang keselamatan. Pedang roh itu berbicara tentang firman, ya pedang roh. Kemudian doa. Ada 7 perlengkapan senjata Allah. Di sini ada gambarnya, ya. Ada gambarnya. Ketopong itu lambangkan keselamatan. Baju jirah itu lambang keadilan, ya. Ikat pinggang itu lambang kebenaran. Pedang roh itu lambang firman Allah. Kemudian berdoa, ya. Kemudian di situ ada apa? Perisai. Perisai itu lambang iman. Kemudian kasut itu lambang kerela untuk memberitakan Injil. Semuanya tuh di bawah. Itu semuanya ada kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Jadi kalau Kristus telah menang atas kuasa maut, dia rindu supaya saudara juga jadi pemenang, maka yang pertama saudara harus kuat dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu bisa menghadapi setiap serangan-serangan apapun dalam perjalanan iman kita. Amin. Iblis itu gak tinggal diam. Betul. Kita dalam gereja pun dia bisa mempengaruhi kita. Betul enggak? Kita boleh duduk di gereja. Tapi apakah setiap orang yang gereja itu lalu fokusnya pada? Belum tentu. Belum tentu. Tapi bukan betul saya menghakimi Bapak itu bukan. Tapi ada orang yang datang ke gereja, mak bicara. Kalau yang masih bujang, kayak pingin golet. Mau anak ketemu jodoh di gereja. Orientasinya ke mana? Ketemu jodoh. Ada orang datang gereja, kenapa? Oh pingin ngelendeleng GB Gunung Padang, kayak apa gedungnya? Bisa begitu? Bisa. Ada orang datang ke gereja, pingin, yang pembicaranya siapa? Kita tamu dari mana? Purbalingga. Waduh, siapa namanya? Waduh. Kalau orientasi kita begitu, masuk gereja nggak dapat apa-apa. Ada orang biasanya datang ibadah karena dia punya idola ya luar biasa. Mungkin idola yang pempujian, mungkin idola yang mainkan firman Tuhan.
Idola kita tuh bukan manusia. Idola kita itu adalah Tuhan. Amin. Sebab manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya. Benny Hinn, seorang penginjil yang sukses, jatuh dalam dosa. Kalau idola kita manusia, kita bisa kecewa. Bilang kiri kananmu, kalau kamu idolakan manusia bisa kecewa loh. Apalagi ya, hamba Tuhan, banyak orang mengidolakan. Waduh, saya dulu mengidolakan Pak Erastus Sabdono. Makanya saya beri nama anak saya itu Erastus. Kenapa? Karena saya idola, karena dia pinter. Pinter. Orang doanya kuat luar biasa. Sudah tentu, barang tentu saya rindu kasih nama Erastus itu. Supaya Erastus pinter juga dia menjadi orang yang takut Tuhan. Itu kerinduan saya. Ya, sebagai orang tua. Kenapa saya kasih nama Yoka? Yoka itu identitas kita orang tuanya Yohana Kartomius. Jadi orang kan enggak tahu. Apa itu Yoka? Apa itu Yoka? Orang enggak ngerti. Itu rahasia berdua suami istri. Waduh. Ya, kasih nama itu sudah. Ya, kadang saya punya idola. Tapi ketika saya berjalan, aduh ternyata ya namanya sisi manusia tetap ada sisi lemahnya dong. Aduh ternyata kayak gini. Lalu kemudian lagi siapa idola saya? Idola saya itu Pak Yakub Nawai. Waduh saya paling senang kalau dia, kalau dia pengirahan Tuhan, orang kayak apa bisa kakak tahu. Aduh saya senang. Dia buat orang sampai perut. Aduh, saya masuk gereja yang besar, belum jadi. Saya bilang ini Tuhan, biarlah imannya Pak Yakub Nawai diwariskan juga dengan saya. Saya rindu duduk kita ke gereja yang daya tampungnya 20.000. Duduk Tuhan, imannya biarlah juga ditransferkan. Tapi kan Tuhan tahu kapasitas iman kita ya. Saya berdoa, kalau dia tuh firman Tuhan, luar biasa. Banyak saja bahan untuk dia bicara. Waduh saya mengidolakan. Tapi berjalannya waktu, karena sudah lama jadi pemimpin, ada juga sisi lemahnya ternyata. Akhirnya saya, pada saya dulu mengidolakan dia. Ternyata setelah saya berjalan waktu, ada sisi lemahnya. Jadi makanya saya ingatkan, jangan mengidolakan pendeta aneh. Tapi idolakanlah Tuhannya, amin. Ya. Saya nggak perlu diidolakan, ya. Yang penting didoakan. Supaya saya tetap kuat, supaya tetap sampai akhir hidup tetap melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, supaya saudara saja pemenang, maka saudara saja itu tidak boleh ditawar-tawar. Kita harus kuat dalam Tuhan, pergunakan seluruh perangkap senjata Allah. Lalu yang ketiga, miliki iman yang teguh. Katakan miliki iman yang teguh. Ya. Supaya kita jadi kuat, miliki iman yang teguh, iman yang kuat. Iman yang tidak mudah terkontaminasi, iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah putus asa. Proses terus terjadi, tapi iman yang mantap dalam Tuhan. Amin. Amin. Imannya tetap mantap dalam Tuhan. Saya ingat begini saudara. Dalam perjalanan hidup rohani kita, orang pingin itu lepas dari masalah. Tapi saya memberitahu, selagi kita ada dalam dunia, masalah itu gak pernah lepas. Gak pernah terbebas di kehidupan kita. Karena kita masih hidup, betul gak? Tinggal masalah itu berat atau ringan. Lalu bagaimana sikap hati kita menghadapinya? Justru ketika menghadapi banyak tekanan, banyak himpitan, banyak namanya proses hidup, itu membuat saudara satu semakin mau dekat dengan Tuhan. Contohnya, pada waktu masa di 3 tahun lalu, waktu kita kena COVID, waktu kita dalam kondisi itu, kita semuanya di rumah, gak berani pergi ke mana-mana. Lalu apa yang kita lakukan di rumah? Hanya berdoa. Kenapa kita berdoa? Di luar itu, kabarnya, mengerikan. Di luar itu mengerikan. Setiap hari kita dengar ambulan, wirawiri, siren, dan bunyinya ada lagi dari Toa, ada 4 ibu ngasih tahu bahwa ada yang meninggal itu sebagainya. Suasana mencekam. Dalam suasana itu kita banyak berdiam diri untuk apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Betul enggak? Makanya sebetulnya masalah itu Tuhan punya maksud. Supaya saudara jangan terlena. Tapi semakin banyak tantangan, semakin banyak himpitan, semakin banyak hal yang kita hadapi, pergumulan berat.
Justru di situ membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu biarlah imanmu harus kuat dalam Tuhan. Amin. Iman kita harus kuat. Pertanyaannya, mengapa iman kita itu harus kuat? Mengapa kita harus tetap kuat dalam Tuhan dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan memiliki iman yang kuat? Di dalam Efesus tadi sudah katakan, supaya pas yang pertama supaya saudara saya itu dapat melawan tipu muslihat iblis. Apa saja tipu muslihat iblis? Yang pertama ada tipu muslihat iblis yang berhubungan dengan keinginan dosa, yang mengikat dan memperbudak kehidupan manusia. Dosa itu mengikat, dosa itu memperbudak, dosa itu membelenggu kita. Itu salah satu tipu muslihat iblis. Yang kedua, terhadap kesenangan duniawi, hal-hal yang tidak senonoh dan berbagai cobaan. Dan selanjutnya, intimidasi dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan terus mengintimidasi kita, termasuk di dalam kehidupan rohani kita. Beri contoh yang menjelang Natal kemarin. Puji Tuhan di tempat kita di Purbalingga aman. Tapi kalau kita lihat di beberapa daerah bagian Jawa Barat ya, apa tuh? Apa namanya gereja? Cilegon, kemudian satu nih, Bogor ya. Mereka mau ibadah Natal aja tidak bisa. Berbagai macam himpitan dan tekanan. Tapi saya salut jemaat Tuhan di sana sekalipun tidak ada gereja, tapi mereka tetap mencari tempat di mana bisa ibadah. Dalam momen Natal, mereka tidak bisa ibadah. Bapak Ibu mungkin lihat di videonya. Orang datang, enggak boleh, ini bukan gereja. Yang saya tahu setiap orang Kristen ibadah di gereja. Padahal kalau kita mau jujur, momen-momen arti-arti tertentu, ini mana? Di lapangan, di jalan. Tahu enggak? Tapi inilah kenyataan Indonesia. Maka dari itu imanmu harus kuat. Memasuki tahun 2023 ini harus kuat. Dalam arti begini, saudara mempersiapkan diri. Karena kita diperhadapkan banyak hal yang terkadang terjadi, yang kadang di luar kemampuan kita untuk manusia untuk memahaminya. Tapi satu hal yang saya ingat, kalau engkau tetap menaruh harapan kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan ada perlindungan. Amin. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada penyertaannya. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, jalan ini tahun 2023 ini, hatimu tetap berharap kepada Tuhan, supaya engkau tetap kuat dalam Tuhan, sehingga engkau jadi orang yang hidup dalam kemenangan. Amin. Inilah firman Tuhan. Pagi hari ini kiranya memberkati kita sekalian. Ya, kita sudah masuk dalam poin yang pertama. Untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang kedua dan ketiga yang masih bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu bangkit jadi pemenang. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu yang akan didoakan bisa mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Saudara pun dikasih Tuhan. Apa yang telah kita dengar firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini, bangkit jadilah pemenang. Sadarkah kita pada perjalanan iman kita, Tuhan mau supaya imanmu terus dibentuk, diproses, sehingga dengan diproses dan dibentuk itu melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki iman yang luar biasa, sehingga membawa engkau menjadi orang yang tidak pernah mudah goyah. Sekalipun banyak hal yang kau hadapi yang di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya, tapi
ketika engkau memiliki iman yang sungguh pada Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan terus Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau Kristus telah bangkit dan ia telah jadi pemenang, dan dia pun mengharapkan kita gerejanya bangkit dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, katakanlah pujian ini, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi berbagai macam proses dalam hidupmu. Proses yang berhubungan dengan kesehatanmu, proses yang berhubungan dengan pekerjaanmu, proses yang berhubungan dengan keluargamu, atau proses yang berhubungan dengan temanmu, dengan pekerjaan kuliahmu atau yang lain. Bahkan mungkin proses yang bertalian dengan pelayananmu dan pengirim akan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita sekalian, proses tidak dapat kita hindari selagi kita ada dalam dunia ini. Tetapi ingat, apapun proses itu yang terjadi, Tuhan berjanji Dia tidak akan memberikan segala persoalan masalah itu melebihi kekuatan bagi kita. Ketika engkau merasa tidak mampu dan tidak sanggup, maka ada tangan Tuhan yang kuat menopang engkau. Kristus telah bangkit dari kematian, membuktikan Dia menang atas kuasa maut. Kalau Kristus telah bangkit, merindu gereja telah bangkit. Gereja, saudara dan saya harus dapat seluruh taat menjaga mati teguh. Engkau di perhadapan berbagai macam tantangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu di darah, bahkan roh-roh kegelap yang lainnya. Tapi ketika kau menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saya percaya kemenangan demi kemenangan pasti engkau dapat raih. Karena Tuhan telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu menjadi rema dan membuat kami bangkit dalam Tuhan, dan kami menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Memasuki tahun baru tahun 2023, kami percaya jika Tuhan sudah menuntun kami pribadi pas pribadi, keluarga pas keluarga, bahkan bersama dengan umat-Mu di tempat ini, kami percaya di tahun yang baru pun kami akan melihat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah umat Tuhan yang hadir pagi ini diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebenarnya hamba-Mu akan mengurapi anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini terus Engkau pelihara kekuatan kesehatan mereka. Bahkan mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka menjadi saksi-Mu, dan hidup mereka menjadi berkat. Baik di tengah keluarga orang tuanya, sekolah, dimanapun juga. Bahkan di gereja ini mereka boleh menjadi anak-anak yang terus boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu anak-anak ini Engkau pakai dan Engkau terus melengkapi supaya hidup mereka Tuhan mencerminkan anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mensyukur untuk firman-Mu, dan urapi hamba-Mu agar kuasa Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu dan anak-anak boleh mendapatkan urap yang baru. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus memandangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memandangku dengan
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu, kami ada sampai hari ini sebagaimana ada. Bahkan kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu dalam ibadah kami di minggu ketiga di bulan Januari tahun 2023. Kami sungguh percaya jika kami bisa beribadah hari ini, semuanya karena berkat. Bahwa kami percaya lewat ibadah kami hari ini, baik itu lewat pujian maupun lewat firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang hadir pagi ini yang melampau dilayani, tidak seorang pun lewati, tapi semua boleh diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kasih sayang-Mu Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba yang sudah dibangun pelayanan hari ini. Pagi ini Allah Roh Kudus yang terus melengkapi, mengurapi supaya di hari-hari akan datang dalam ibadah kedua nanti sore kami dapat menunaikannya pelayan kami dengan baik, dan pelayan kami selanjutnya kami dapat kerjakan dengan kekuatan Tuhan menyertai kami semuanya. Bapa, terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan kembali pulang seperti Tuhan menuntun pada waktu kami berangkat, demikian juga kami pulang, tuntunan demi tuntunan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan mengawal perjalanan kami pulang, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Pengalaman kami pribadi bersama hari ini membuat kami semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, dan bila kita pulang membawa berkat kemenangan bersama Tuhan pagi ini. Angkat dua tangan, angkat kedua tanganmu. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayangnya yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.